Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini. Kasih langkah mundur langkah kencotes. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali ya. Sebelumnya selamat datang Badangi, Idola kita. idola para panjenengan ini nggak berangkat satu malam saja kemarin pada Dirindukan. Banyak ini yang Eco. chat ke saya cuma saya itu diem. Eko. Baik teman-teman, alhamdulillah perjalanan kita semakin jelas arahnya ya. Setelah tadi malam kita menyelesaikan beberapa permasalahan yang intinya semua adalah permainan dari Nyai Konde itu sendiri. Contohnya ibunya Dasmana. Ternyata ibunya Dasmana itu tidak gila beneran, namun itu gila dibuat oleh Nyai Konde. Itu ketahuan karena saya melihat sebuah seperti recikan api di punggungnya ketika saya coba membenturkan sebuah energi. Oh, positif, berarti ada benda yang ditanam. Ternyata memang benar teman-teman, ada semacam logam kuningan kurang lebih besarnya seginilah, berbentuk paku atau konde itu mas. Tusuk konde ya, yang ditancapkan, dan dari benda itu yang membuat Nyai Sarenda itu gila ketawa-ketawa terus teman-teman ya. Terus progres keduanya berarti si Gindono Rencananya si Nyai Konde dengan membangkitkan si Legongsiong. Terus yang ketiga, alhamdulillah kita juga sudah meyakinkan kepada Gindono. Selama ini Gindono itu hanya dipermainkan oleh Nyai Konde saja. Alhamdulillah Gindono juga mulai sadar dan terbuka wawasannya serta pikirannya. Akhirnya dia itu bisa sejalan dengan kita teman-teman. Banyak kan yang diselesaikan. Alhamdulillah. Semoga malam hari ini juga tidak ada kalahnya dengan malam kemarin. Kemarin sudah menyelesaikan 3, minimal malam hari ini 6. Kan jadi enak ya. Oh ya, ada informasi teman-teman. Sebelumnya banyak sekali ucapkan terima kasih buat panjenengan yang mungkin WA ke saya atas testimoni mengenai bibit uang Sri Maharaja ya. Seperti hari ini saja lebih dari mungkin 11 orang yang mengagumkan bahwasanya setelah megang bibit uang itu katanya sukses. Intinya seperti itu teman-teman. Mohon harus digarisbawahi di sini teman-teman, sebenarnya bukan uang itu yang membuat jenengan sukses, namun sholat jenengan serta bakti jenengan terhadap ibu jenengan. Betul. Nah, tolong jangan sampai keliru. Nanti timbulnya malah ke musyrikan ya. Jangan sampai keliru. Uang itu hanya saja untuk disimpan sebagai kenang-kenangan dari Tuan Raja Sri Maharaja. Bukan untuk mas, gara-gara bibit uang ini, ya contohnya dari Bogor ya mas. Mas, gara-gara uang ini, proyek saya selama 5 tahun itu nggak gol-gol. Mas, hari ini saya ACC 24 miliar. Luar biasa. Ya saya ucapkan ya mas, alhamdulillah. Ya semoga bermanfaat, jenengan tidak lupa dengan ya saya lupakan saja nggak apa-apa dengan orang-orang yang membutuhkan ya. Dan ingat, jangan menggunakan kata-kata gara-gara uang ini saya tidak setuju ya. Saya tidak setuju. Tapi mas, alhamdulillah dengan saya memegang uang ini, ibadah saya semakin taat, sholat saya semakin tepat waktu, meningkat, hubungan saya dengan orang tua semakin baik, dan imbas dari hubungan saya serta sholat ibadah yang ditingkatkan, Gusti Allah mempermudah jalan kita urusan di dunia ini. Amin. Itu loh. Itu ada kata-katanya itu mas. Apa? Kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikutimu. Gitu ya teman-teman ya. Bukan untuk dipajang di status, bukan untuk diposting di grup. Bukan untuk dan lain-lain. Kasihan yang gak kebagian nanti iri. Maksudnya seperti itu. Itu teman-teman ya. Hanya untuk dirasakan jenengan sendiri, monggo. Bagi jenengan mungkin ada beberapa yang mas belum merasakan khasiatnya. Jangan ditunggu. Jangan ditunggu, ikhlaskan. Jalankan Jalankan dulu.
Karena setiap kehidupan setiap orang berbeda-beda teman-teman. Ya, mungkin jenengan tidak sukses dalam finansial, sukses dalam kesehatan. Milih mana? Nah, sehat. mantap. Dan itu mahal. Itu ya teman-teman ya, mohon maaf jika mungkin perkataan saya keras, namun dengan cara ini saya bisa mengingatkan atau merangkul sedulur semua agar selalu berpegang teguh terhadap la ilaha illallah. Nah, betul. Hah? Tambahan? Krungu apa ora? Udah, yuk. Nggak usah bicara. No komen. Masalah dia no komen. Yuk, tinggalin. Bismillahirrahmanirrahim. Tim, serahkan mundur ya. Ada masih 3 lembar yang belum kebagian, 3 lembar ada. Di saya 1 lembar. Oke, jam 18.20 jenengan sholat terlebih dahulu, baru nonton video tim kaset. Jangan nonton sebelum sholat, siapin cemilan dan makanan, duduk manis bersama keluarga. Oke. Yang pati ki, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran anu yang sehat yang Alhamdulillah. matang yang Alhamdulillah. syukur lah hari itu yang pada baik lebih matang tapi pinjot mani yang iya yo. Saya harap kamu bisa memperbaiki dirimu agar bisa menjadi lebih baik. Ada bautnya sih yang kalau ada bautnya saya kencengin itu yang rusak. Seperti ini manusia. Itu yang tuh poin bayar langsung. Saya sedang merasa kegelisahan atau ada yang sedang saya pikirkan dan saya takutkan. Apa sebenarnya yang telah terjadi, Pak? Masalah uang kan. 500 itu kan. Jadi seperti ini. Seperti apa yang kita rencanakan pada waktu itu. Saya sampai detik ini sudah kehilangan kabar ataupun cara untuk berkomunikasi dengan Kentring Manik. Saya bingung ada apa dengan Kentring Manik. Dan saya berpikir apakah sedang terjadi sesuatu hal besar yang terjadi kepada Kentring Manik. Karena pada waktu itu kita sudah menyiapkan rencana untuk menyisipkan Kentring Manik sebagai mata-mata kepada Nyai Konde. Berarti setelah tadi malam Kentring Manik masuk ke tubuhnya Nyai Konde, sampai tadi siang belum ada kabar sama sekali, Pak. Bahkan sampai detik ini saya sangat kesulitan untuk berkomunikasi dengan Kentring Manik. Saya takutkan di sini Kentring Manik diketahui oleh pihak mereka dan dihajar. Saya yakin Kentring Manik bisa bertahan. Namun kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan dari musuh yang sedang kita hadapi ini. Benar, Pak. Yang saya takutkan adalah Kentring Manik terkena jebakan dari pihak musuh kita, sehingga Kentring Manik ditangkap oleh mereka. Aku pikir penyamarannya Kentring Manik masuk ke dalam Konde, lalu saya lemparkan tidak terbaca, Pak. Ya, saya juga memiliki pemikiran seperti itu. Karena di sini mengapa saya memilih Kentring Manik untuk masuk ke dalam tubuh Nyai Konde. Itu adalah salah satu makhluk yang sudah mumpuni dan bisa diandalkan untuk menggali informasi dan dijadikan mata-mata di sana. Saya benar-benar merasa gelisah dan merasa bersalah atas saya memerintahkan Kentring Manik untuk melakukan hal ini. Mungkin seperti ini, Pak. Yang kita lakukan untuk sementara ini hanya bisa berpikiran baik, Pak. Ya, itu sudah pasti. Sambil nanti kita mencari tahu mengenai hal tersebut, kita mendoakan saja terlebih dahulu yang terbaik, Pak. Saya memiliki pemikiran
untuk datang mencari tahu keberadaan Kentring Manik. Namun, jika saya melakukan hal itu, yang menjadi masalah nantinya, saya diketahui oleh pihak mereka, itu malah menjadi memperbesar masalah dan menggagalkan rencana yang sudah disiapkan. Pasti itu Patih. Kita nggak mungkin melakukan hal ceroboh apalagi bodoh Patih. Karena mereka benar-benar sudah memahami siapa kita sebenarnya. Saya yakin secara diam-diam dia itu mencari tahu antara kita satu dengan yang lainnya Patih. Itu sudah pasti. Ya, semoga saja dengan apa yang sudah dipelajari oleh Kentring Manik dan juga kekuatan yang dimiliki oleh Kentring Manik, setidaknya Kentring Manik jika diketahui oleh pihak mereka bisa lolos dari pengejaran mereka. Amin Patih. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu untuk malam hari ini, apa yang ingin kalian lakukan? Apakah kalian sudah mengetahui informasi mengenai Dasmana yang dibelenggu itu? Di manakah keberadaannya? Untuk itu saya belum tahu Patih. Intinya kan kejadian kemarin sempat dibawa kabur. Namun saya berpikir Patih bahwasannya kita menambah sebuah kekuatan dengan terbongkarnya berita ini terhadap perguruannya Legong Siong. Jadi para jajaran murid-muridnya insya Allah nanti Gindono akan mendatangi mereka untuk membicarakan cerita yang sebenarnya. Harapan besar saya mereka akan tergugah pikirannya lalu bisa menemui saya dan membicarakan masalah hal ini. Itu sangat membantu Pak. Benar sekali. Semoga saja dengan adanya terbukanya hati dari Gindono mengenai kebenaran ataupun kenyataan yang terjadi, itu bisa mempermudah jalan kita untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi ini. Amin Pak. Amin. Baiklah. Mungkin saya akan menggali informasi lebih dalam lagi mengenai keberadaan Kentring Manik. Dan saya sarankan, jika kau bertemu dengan Nyai Konde, saya harap kau mengamati dengan benar. Apakah Kentring Manik masih berada dalam dirinya ataupun sudah tidak ada. Masa saya berpikir ya, Nyai Konde tidak terluka Pak dengan adanya tusukan yang sekeras itu? Ya, memang. Saya yakin dengan adanya apa yang kita lakukan pada malam itu, pasti Nyai Konde mengalami luka. Siapa tahu Nyai Konde memerintahkan anak buahnya untuk membawanya menemui kalian, ataupun apa yang dilakukan oleh Nyai Konde. Kau bisa memantaunya. Baik Pak, terima kasih banyak. Baiklah, saya akan kembali mencari informasi mengenai itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebenarnya kejadian kemarin ketika saya melemparkan tusuk konde menuju ke perutnya Nyai Konde itu sebenarnya itu adalah rencananya dari Patih sendiri. Patih menyuruh Kentring Manik untuk masuk ke dalam konde tersebut, dan tugas saya untuk melemparkan tepat di bagian perutnya. Harusnya jika memang berjalan sesuai rencana, itu bisa bekerja seperti efektif ya. Konde tersebut masuk ke perutnya, Kentring Manik menjadi telik sandi di dalam kerajaan sana. Itu kan harapan kita. Namun sampai detik ini, malam ini, Kentring Manik itu belum mengkasih kabar atau kode apa ya dari hasil Kentring Manik masuk ke dalam kerajaan sana. Ya begini mesti tangkep di raja itu. Tapi saja sampai khawatir, maksudnya kita tetap harus tahu informasi. Konde mas, konde. Yuk. Iya. Mana kok? Hah? Mantap. Oh, mantap kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ternyata kalian berada di sini. Saya bersedih kan, mantap kok. Saya mencari-cari kalian. Saya bingung.
Ada apa Mandoko? Apa yang telah terjadi? Ada sesuatu hal yang terjadi memang terhadap ibunya Dasmana, Sarenda. Saya bingung harus melakukan apa terhadap Sarenda. Dia terus-terusan menangis. Dia terus-terusan bersedih. Karena dia selalu memikirkan anaknya terus-menerus. Dia menanyakan keberadaannya di mana. Saya harus segera mencarinya. Saya harus menemuinya. Manusia kemarin kalau bisa berjalan dengan lancar selesai saya. Ya memang. Dan yang saya takutkan di sini Sarenda itu bisa kembali kayak dahulu lagi menjadi gila karena dia terus-terusan memikirkan hal yang sedih. Bahkan hal yang tak terduga pun terjadi manusia. Kumat lagi apa Tuan Mandoko? Saya berpikir seperti itu. Masa Sarenda itu memfitnah saya? Memfitnah? Kenapa? Benar, memfitnah saya. Sarenda mengatakan pada warga, pada semua warga, bahwasanya saya itu memperkosanya. Saya sangat bersedih dengan kejadian ini. Itu nggak dilakuin kok Tuan Mandoko? Sumpah demi apapun, saya tidak melakukan hal itu. Saya harus menjaganya, tapi saya difitnah oleh Sarendahnya langsung bahwasanya saya itu memperkosanya, melecehkannya. Dan itu disebarluaskan ke warga-warga. Iya, itu yang menjadi masalahnya. Dan sekarang saya itu sedang dicari-cari oleh para warga. Masa sih sampai ke warga? Nah itu disebarluaskan sih Mas, logikanya dicari-cari benar. Apa kemarin belum sembuh total, apa lindung, atau gimana gitu loh. Nah, itu yang menjadi pikiran saya. Saya ditugaskan untuk menjaga ibunya Dasmana, Sarenda. Namun yang terjadi ketika saya menjaganya, Sarenda memfitnah saya, membicarakan saya bahwa saya melecehkannya, saya memperkosanya. Apakah benar Sarenda itu sudah benar-benar sembuh manusia? Harusnya kalau dilihat kejadian tadi malam itu benar-benar murni sembuh. Itu kan gila dibuat-buat, ditanamkan sebuah konde yang berada di punggungnya. Lalu, jika memang itu sudah benar-benar sembuh, kenapa Sarenda benar-benar tega dengan memberitakan hal ini kepada para warga? Saya yang harus bertanggung jawab dan sekarang saya ini sedang dikejar-kejar oleh para warga. Saya harus bertanggung jawab, namun bertanggung jawab yang seperti apa? Bila ada, jika saya menyerahkan diri saya akan dipukuli habis oleh para warga. Dan sekarang saya pergi ke sini, saya meninggalkan Sarenda sendirian. Aduh, apa nggak jadi tambah masalah gitu Mandoko? Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi terhadap Sarenda? Warga, nanti saya menemui Nyai Sarenda saja, ingin memastikan Sarenda itu benar-benar Sarenda, apa mungkin Sarenda yang sudah terkena sihir. Lalu bagaimana saya harus menjelaskan pada para warga? Ya kamu kan bisa menjelaskan bahwasanya masa mempercayai Orang gila. Saya sudah berbicara kepada para warga. Siapa itu Mandoko? Ini Lurah. ternyata kau berada di sini. Anu, tunggu dulu Pak Lurah, tunggu dulu. Saya tidak ada urusannya dengan. Iya memang tidak ada urusan, tapi saya meminta keterangan terlebih dahulu. Kau ingin melarikan diri? Seperti ini Pak Lurah, saya berani bersumpah demi apapun. Saya itu tidak melakukan hal yang diceritakan oleh Sarenda. Saya jangan bersumpah di sini. Jelaskan saja di depan pengadilan. Saya adalah keluarga dari Sarenda. Mana mungkin saya melakukan hal keji itu terhadap keluarga saya sendiri. Dia adalah saudara saya. Dia masih menjadi keponakan ataupun keluarga bagi saya. Tapi saksi, korban mengatakan bahwasanya kau melakukan hal itu. Jadi kau
Serahkan saja nanti. Kau tahu sendiri, Sarentah barulah sembuh dari penyakitnya. Ya saya mengetahui semua. Jadi kamu sekarang harus datang ke pengadilan terlebih dahulu. Bagaimana manusia? Apa yang harus saya lakukan? Kalian ingin membawa kabur dia? Dengarkan dulu lurah-lurah kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Ganan. Sebenarnya tidak penting bagi saya. Karena Lurah tugas saya pelan-pelan. hanyalah mencari Mantoko. Seperti ini Pak Lurah, saya berharap kebijaksanaan jenengan sebagai pimpinan di wilayah sini harus berada di titik tengah. Betul. Saya sudah menengahi, para warga pun sekarang sedang mencari Mantoko. Maka dari itu saya ikut mencarinya. Dan saya tidak akan melakukan hal yang buruk kepada Mantoko. Saya hanya ingin keadilan yang seadil-adilnya dan kebenaran itu. Baiklah, Kurang bijaksana apa saya sebagai lurah di sini? saya pegang omonganmu Pak Lurah. Boleh dipegang. Saya tidak mau saya mendengarkan sebuah kabar dengan memihak sesuatu yang memang berpantangan. Saya sudah lama menjabat sebagai lurah di sini. Sombong. Apalagi Bukan main saya hakim sombong. Saya hanyalah menjadi lurah dan menjalankan kewajiban saya. Ya benar. Tapi Pak Lurah, saya benar-benar tidak melakukan hal itu. Apa yang harus saya Begini saja, katakan Mantoko. kepada para warga agar mereka percaya bahwa saya tidak melakukan itu? Katakanlah saja nanti di pengadilan apa yang terjadi dan apa yang kamu lakukan. Karena para warga pun geram denganmu. Semua mencarimu. Daripada kamu dimasak, mending kamu ikut dengan saya menuju ke pengadilan. Bagaimana manusia? Lalu, bagaimana jika para warga tidak juga percaya dengan apa yang saya katakan? Nanti tetap saja mereka akan menuntut saya untuk dijatuhkan sebuah hukuman. Semua yang kamu lakukan harus kamu tanggung jawab. Lah, di sini saya tidak melakukannya. Pastinya dengan desakan para warga. Pak Lurah akan memutuskan saya untuk Bukan saya menjatuhkan yang hukuman. memutuskan, tapi kan ada pengadil di sana. Ya maka dari Dia itu. yang akan memutuskan semuanya. Maka- Saya hanyalah mencarimu. Ya maka dari itu Pak Lurah. Bagaimana cara saya membuktikan para warga dan pengadil Jika sedangkan kamu tidak bersalah, kau tidak akan mungkin sepanik ini. Bagaimana nggak panik orang? Ini Pak Mantoko. Minta bukti-bukti dari pemerkosaan tersebut. Nah, Ya betul. Jika memang nggak melanjalankan, banyak yang bisa ditepis. Panggil baiklah, tabib. baiklah. Saya akan menuruti saranmu. Nanti saya akan datang ke sana kalau memang tidak adil di sana. Tuh, Pak Lurah. Adil manusia. ada yang main keroyok lo ya. Siapa? Kalau main proyek saya sudah datangkan warga Mantoko di sini. Hancur Mantoko di sini. Iya benar. Ikutlah. Tolong dijaga Pak Akui Lurah. semua perbuatanmu di sana. Akui. Saya sudah manusia. Permisi manusia. Assalamualaikum. Nangkap orang nggak bawa bukti. Ada sesuatu yang nggak beres, sumpah. Iya itu mas gimana? Masa satu desa nggak bisa berpikir secara nalar. Mantoko bisa memperkosa seorang ibu-ibu yang sudah tidak Tua. muda lagi. Lansia loh, lansia. Iya. Namanya ini mas. Pada warga nih. Oh. Itu mas. Ya kalau memang ininya tangi nggak ada. Yang ngomong tua pun jibat bisa mas. Banyak itu mas. Wih. Nah. Itu orangnya mas. Siapa Ndus? Sama sih neng. Sarenda. Ini bukti. Bu, Ini sih kembluman apa Mas Sarenda Mas? Gun. Bukan. Saya akan menggagalkan rencana-rencana kalian. Oh iya. Baru berapa Oh. langkah Konde. ini wujudnya jadi sarenda. Oh, bajingan. Peter. Busuk sebentar lagi itu perutmu. Tetanus gue. dengan serang seperti itu bisa mengalahkan saya.
Sok lah. Usia kalian masih muda. Mati gosok. Umurnya itu masih muda. Jangan sekali-kali melawan yang lebih tua. Ada, dulu sudah saatnya. Yang tua itu mati. Nah, Semua akan mempercayai saya ketimbang kalian. Iya. Kamu berbohong deh, saya percaya. iya, Mas. Lu buki apa? Kudu gigol gitu. Apa sih, Mas? Tuh, berkaya. Kudu mahoni gitu. Arai. Bingung gini. Daun apa sih mas? Mahoni, Bok. Kantring manik tadi di dalam. Oh, tak tahu. Wah, tolong kok. Maksud Kenting Manik mengirimkan ini berarti kan ada sesuatu hal tujuan yang dimana mungkin dimaksudkan tahun ini agar saya tangkap lalu Pati. hah? Lanjutkan Pati. Galak kata Mas. Udah mat sora. Saru kok Ilo paling ora. oh, yang lagi nunggu-nunggu kan Pati. Mungkin lembaran inilah yang ditunggu-tunggu melalui Country Manik menggunakan ini kabarnya. Bok kata macam Mas. Tapi baik saja kok. Buka ayo. Ayo. Bismillah. Assalamualaikum Pati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa manusia? Tiaraplah Pati. Ada sesuatu yang ingin saya bahas. Mas, tutup. Tutup, bos. Sesuatu hal apa yang ingin kau bicarakan? Bentar Pati. Saya butuh tempat aman di sini. Baiklah, silakan. Persiapkan semua. Udah, Mas. Man, Tadi saya melihat Kenting Manik di tubuhnya Nyai Konde. Apakah Nyai Konde datang menemui kalian? Betul Pati. Tapi dengan wujudnya ibunya Asmana atau si Sarenda. Ternyata Nyai Konde berubah wujud menjadi wujudnya si Sarenda. Dia ingin mengadu domba. Itu dibuktikan apa? Si Mantoko sekarang menjadi terdakwa atas tuduhan memperkosa si Sarenda. Dan itu tadi sedang ada di pengadilan kelurahan Batu. Nyai Konde datang menemui kalian. Apakah kondisi Nyai Konde baik-baik saja? Itu yang menjadi saya tercengang. Awalnya saya tertipu dengan wujudnya persis banget sih Nyai Sarenda, ibundanya si Dasmana. Namun setelah saya telusuri, saya amati, oh ternyata itu bukan, itu jelmaan tadi. Namun saya melihat ada Kenting Manik yang memang dari belakang dia menunjukkan matanya terhadap saya untuk diam dengarkan, dan keluarnya si Nyai Konde, Kenting Manik itu melempar sebuah daun. Siapa tahu daun ini memang ada makna tersirat tersendiri tadi. Kajiannya Pati. Ngaji sekalian saya. Memang ada pesan yang ingin disampaikan oleh Kenting Manik kepada kita semuanya. Tapi Kenting Manik dalam kondisi baik. Ya, syukur alhamdulillah. Kita bisa mengetahui keberadaan dari Kenting Manik dan kondisi dari Kenting Manik. Mungkin saja Kenting Manik tidak mau menghubungi saya ataupun yang lainnya karena Kenting Manik takut akan diketahui oleh pihak mereka. Masih cari jalan untuk
keluar mungkin. Benar sekali. Hebat Gentring Manik. Akan saya baca terlebih dahulu. Saudara-saudaraku, berhati-hatilah dengan Nyai Konde. Dia sudah menyiapkan rencana untuk mengadu domba kalian semua dengan di antara satu sama lainnya. Ya, itu sudah dijalankan dan dibuktikan malam hari ini, Pak. Itu salah satunya. Mungkin saja nanti, bisa saja di antara kalian satu sama lainnya itu bisa dipecah belahkan pikirannya. Lalu ternyata Nyai Konde memiliki ramuan yang bisa untuk menyembuhkan dirinya dengan cepat. Pantes. Dengan adanya ramuan itu, berarti kita akan sangat kesulitan untuk melukai Nyai Konde ataupun para jajaran-jajaran yang lainnya. Ramuan. Baik, Pak. Yang ketiga, mereka semua selalu menyebutkan satu nama, yaitu Ikram Barawa. Ikram Barawa. Barawa? Siapa Ikram Barawa? Dia selalu berkata, Ikram Barawa. Saya baru mendengar nama itu, Pak. Barawa, apakah itu nama? Apakah itu apa? Apa nama ramuan yang dipakai itu buat kebal? Enggak, tadi kan pesannya dia selalu menyebut sebuah nama, Ikram Barawa. Berarti kan nama makhluk. Sejauh ini tidak ada makhluk yang berurusan dengan kita di masalah ini, Tuan, yang bernama Ikram Barawa. Apakah ada sesuatu hal yang penting dari Ikram Barawa itu? Itu yang perlu kita gali, Pak. Ya, dengan pesan yang diberikan oleh Gentring Manik ini, kita harus menggali informasi lebih dalam lagi mengenai Ikram Barawa. Baiklah, Patih, jika memang seperti itu. Ingat-ingat ya namanya. Ya. Ikram Barawa, gampang. Ingat-ingat Gun. Semoga saja Gentring Manik akan mendapatkan banyak informasi lainnya. Dan nantinya Gentring Manik bisa memberikan informasi itu kepada kita. Amin. Sedangkan mengenai ataupun maksud dari nama yang disebutkan itu, saya akan bicarakan semua ini dengan para sahabat yang lainnya. Baiklah, Patih. Dan diingat, kalian harus berhati-hati dengan satu di antara yang lainnya. Ini adalah sebuah ancaman bahwasanya Nyai Konde dan jajarannya akan mengadu domba kalian. Betul, Patih. Insya Allah kami berpegang teguh dengan informasi ini, Patih. Tentunya dengan makhluk dari para perguruan juga. Baiklah, Patih. Ikram Barawa. Baiklah, ini nanti saya akan beritahu terhadap para sahabat yang lainnya. Kalian mencari informasi sebisa-bisa kalian mengenai Ikram Barawa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, Man. Terus sampai yang Patih tembus. Tersisipkan sebuah nama yang tertulis dalam pesan singkatnya Pak Gentring Manik yang bernama Ikram Barawa. Barawa pada Pak Mbah. Ya. Berarti ini menandakan ada sesuatu yang tersembunyi dari nama Ikram Barawa itu, teman-teman ya. Nanti kita coba gali informasi mengenai Ikram Barawa. Sebenarnya siapakah dia? Ada kaitannya apa dengan kerajaan Warang Batara dan Nyai Konde? Lalu apa peran pentingnya si Ikram Barawa ini? Sama ingat tuh ada domba, Mas. Ini mereka berdua, Mas. Yang satu domba, satu sapi sih, Mas Angel. Apa sih, Mbak? Apa sih, Mbak? Ingat itu
saling mengadu domba lagi. Lah itu tuh yang mengadu domba itu kamu. Wah. Iya, sabar. Apa bos? Oh, udah ngatuk. Assalamualaikum. Mas. Itu mulai ganang. Teman siapa? Kamu Pak Salim. Saya sendiri, Tuan. Dengan siapa ya? Ada kepentingan apa? Timbono. Ya, saya mengenalnya. Oh, baik. Jika seperti itu, monggo silahkan. Pilih saja salah satu teman-teman saya. Jika mau berbicara. Kau mau siapa nama kamu? Restu, Tuan. Perkenalkan, nama saya Turki. Siapa? Turki Mas. Saya Diki. Saya kakak perguruan dengan Kindono dan Dasmana. Saya mendengar tentang kabar Dasmana. Apakah benar seperti itu, mungkin? Sejauh ini saya sudah menelusuri, memang kenyataannya seperti itu, Tuan. Kalaulah cerita tentang Dasmana memang benar seperti itu adanya, saya akan mengerahkan semua adik seperguruanku untuk menelusuri semuanya. Oh, berarti jenengan itu salah satu murid dari Guru Legong Siong tertua, Pak? Ya, saya murid tertua dan murid pertama dari Tuan Guru Legong Siong. Kebetulan sekali ada beberapa yang mungkin akan saya sampaikan kepada jenengan. Silakan sampaikan. Mungkin ini terjadi sudah puluhan tahun, Tuan. Sebenarnya kasus yang terjadi pada perguruan Legong Siong sampai terpecah belah seperti itu memang benar dibuat-buat oleh Nyai Konde atau Nyai Junjung Kinasi. Dia mengarang cerita, dia membuat sebuah opini palsu sehingga Mahaguru Legong Siong yang mungkin notabene sedang sakit atau mungkin usia yang sudah lanjut mendengarkan cerita itu memakan mentah-mentah. Akhirnya terjadilah seperti ini. Jujur, awalnya memang kemarin saya sempat berseteru dengan si Kindono. Namun saya tidak patah semangat, saya mencoba terus ingin membuktikan terhadap Kindono. Sampai akhirnya alhamdulillah Kindono sudah menyaksikan langsung, Tuan, bahwasanya makhluk yang berubah wujud menjadi Mahaguru Legong Siong itu adalah Nyai Konde, dan dia sadar bahwasanya selama ini telah dipermainkan oleh Nyai Konde. Ya, lalu sepanjang kalian mengurusi masalah ini, apa saja yang sudah kalian dapatkan? Terus terang saja, banyak. Saya ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak. Yang pertama, Dasmana murni memang dikurung oleh Nyai Konde melalui garam tapalaya yang diminta oleh Nyai Konde terhadap Mahaguru Legong Siong. Ya, sudah tahu. saya sudah tahu. Yang kedua, Ibu Dasmana menjadi gila itu juga ulah menantunya sendiri, Nyai Konde, dengan menancapkan sebuah paku di punggungnya
seolah-olah dia itu gila beneran, padahal itu gila dibuat-buat. Saya kira ibu dari Dasmana dia menjadi gila karena kehilangan Dasmana, tetapi ternyata ini juga dibuat-buat oleh Nyai Konde. Betul sekali. Terus selanjutnya saya sudah mendapatkan kabar Nyai Konde sekarang sudah merencanakan sesuatu untuk mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Saya harap jenengan, jika memang jenengan sependapat dengan kita, jangan gampang dikecohkan dengan sebuah ucapan atau pembuktian ringan palsu itu loh. Kalian tenang saja. Saya tidak seperti itu. Saya tidak langsung memakan mentah-mentah apa yang masuk ke dalam saya ataupun informasi apa saja yang saya terima. Saya pasti akan menelusuri semua itu sampai benar-benar kebenaran itu terungkap. Saya rasa obrolan kita belum cukup. Ya, benar. Seperti ini Tuan. Sebenarnya saya sudah menyelipkan sepelik sandi menuju ke kerajaan Nyai Konde atau Warang Patara. Ya, di sana saya menaruh satu makhluk. Dia sudah mendapatkan banyak sekali informasi, yang tentunya informasi itu sangat bermanfaat buat kita. Adanya saya mendapatkan informasi, contohnya tadi dia ingin mengadu domba kita, pun pelik sandi itu yang menginformasikan ke saya. Lalu yang kedua, dari pihak kerajaan Nyai Konde Warang Patara itu sering menyebutkan satu nama, yang dimana nama itu saya curigai ada pengaruh besar terhadap Nyai Konde, atau mungkin ada hubungan tersendiri dengan Nyai Konde. Siapa nama tersebut? Siapa itu? Ikram Barawa. Ikram Barawa. Apakah jenengan tahu mengenai Ikram Barawa? Nama yang kau sebutkan ini terasa sangat familiar, namun bukan Ikram Barawa. Siapa? Melainkan Ikram Balawi. Ikram Balawi. Ya, kalau yang nama Ikram Balawi, saya mengetahuinya. Dia adalah seorang raja. Seorang raja yang memimpin kerajaan Kembang Keterong. Apa? Kembang Keterong. Ya, kerajaan Kembang Keterong. Benar. Ciri-cirinya di setiap para penghuni kerajaan, baik itu prajurit yang paling bawah maupun yang paling atas, mereka memiliki tanda di lengannya berupa gambar bunga terong. Kerajaan itu berada di daerah Rancalegara. Apakah mungkin Ikram Barawa adalah Ikram Barawi? Secara makna dari nama tersebut, kemungkinan itu adalah sama. Mungkin saja nama yang diberikan oleh pelik sandi milikmu diterima dalam keadaan sudah samar-samar ataupun didengar dengan dalam keadaan samar-samar. Tetapi saya rasa baik Ikram Barawa yang kau maksud dan Ikram Barawi yang saya maksud adalah satu orang yang sama. Hanya saja salah dalam pendengaran ataupun semacamnya. Rancalegara. Apakah jenengan tahu lokasi itu? Saya sangat tahu. Saya sering bepergian ke sana untuk berdagang. Seperti ini Tuan. Kebetulan saya memang sedang ditugaskan untuk meneliti yang makhluk yang bernama Ikram Balawi itu. Ya, jika memang jenengan berkenan, antarkanlah saya menuju ke sana. Dengan senang hati. Lagi pula, saya sudah tidak memiliki urusan. Dan saya mendengar adik seperguruanku dalam masalah. Saya tidak bisa tinggal diam manusia. Kalau bisa, semua jajaran bekas perguruannya Legong Siang kumpulkan Tuhan. Kau tenang saja. Selain
Maguru Legong Siong almarhum, perintah yang paling didengar adalah perintah dari saya pada murid-murid yang lain. Karena saya dituakan di perguruan Maguru Legong Siong, saya akan kerahkan semua, baik itu yang masih berada di tempat jauh maupun yang masih berada di sekitar. Saya akan siapkan mereka semua untuk membantu kalian. Semoga berhasil. Senang bekerja sama dengan kalian. Deal. Ya, saya akan ingat-ingat itu. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Betul, Pak. Baik, teman-teman. Alhamdulillah pergerakan dari bekas perguruan Legong Siong sudah ada, dibuktikan dengan datangnya murid utama atau yang sekarang dituakan oleh perguruan Legong Siong. Dia bernama apa nanti? Durgiman. Bernama Durgiman, ya. Yang Durgiman itu alhamdulillah mengenal satu nama yang dari tadi kita bahas terus ya teman-teman, Ikram Barawa. Namun yang mungkin dimaksud Ikram Barawa di sini itu adalah Ikram Balawi ya. Balawi. Ikram Barawi teman-teman ya. Informasinya itu Ikram Barawi ada di Rancaledar. Dia adalah perguruan Kembang Keterong. Kerajaan Kembang Keterong. Ini langsung pagi hari ini kita meluncur atas oke, sampai sore masuk ready. Ayo. Pencot madangan bae tapi Bali ngono. Ini sudah memasuki daerah. hari ini kita sudah sampai. Rancaledar. Iya, sudah sampai. Sedangkan kerajaannya berada di depan. Tuan, apakah saya langsung datang saja atau mungkin Tuan sudah mengenalnya? Jangan. Kita adalah makhluk yang memiliki adab. Kita harus meminta izin paling tidak dengan patihnya yang berada di sana. Kebetulan sekali, saya mengenal patihnya secara langsung. Alhamdulillah. Seperti itu. Tunggu sebentar. Baik, Tuan. Salah satu dari kalian kemarin. Salam Patih Sandika. Ada beberapa manusia yang ingin bertemu dengan Tuan Raja. Terima kasih. Silahkan Patih Sandika. Salam Patih. Salam. Tumben sekali kau datang sih. Ya, tetapi kedatanganku kali ini tidak untuk menawarkan barang dagangan milik saya. Saya mengantarkan beberapa manusia-manusia ini untuk bertemu dengan Tuan Raja. Sementara itu, saya yang minta izin kepada Patih untuk mengizinkan manusia-manusia ini bertemu dengan Tuan Raja. Assalamualaikum. Salam. Perkenalkan Tuan, nama saya Tim Gase. Yang pertama saya ingin bersilaturahmi dan ingin berkenalan langsung dengan Tuan Raja Ikram Ikram Balawi. Jika memang jenengan berkenan, apakah boleh jenengan pertemukan saya dengan Tuan Raja
pikiran Barari. Tunggu dulu. Kalian bisa memanggil saya Wedik Samiko. Wedik Samiko. Ya, saya adalah patih di kerajaan ini. Baik, salam kenal Patih. Ada keperluan apa? Sebenarnya tidak ada keperluan apa-apa, hanya saja ingin mengenal lebih dekat saja, nyambung silaturahmi. Begini, Tuan Raja Ikram Barak sudah lama pergi dari kerajaan. Maksudnya? Setelah beliau mengangkat anak putri, beliau jarang sekali pulang. Dia berpamitan ingin menyempurnakan ilmunya. Mengangkat putri. Oh, mengangkat anak. Iya. Di mana itu Tuan? Apa jenengan tahu keberadaannya? Saya tidak tahu Tuan Raja menyempurnakan ilmunya di daerah mana. Saya ditugaskan untuk menjaga kerajaan ini. Kerajaan ini sudah lama sekali saya pun sebenarnya sudah ingin menjumpai. Jadi ini kerajaan nggak ada rajanya. Nggak ada rajanya di dalam. Ya, yang memimpin siapa? Petinggi-petinggi ini. Ya, terus yang memimpin di sini siapa Patih? Kata raja. Saya, Oh, jenengan. untuk sementara ini saya. Berarti jenengan juga tidak dipamiti menggali ilmu di mana juga tidak tahu. Lalu mengangkat seorang anak perempuan. Dari mana itu anak perempuannya? Siapa namanya? Setahu saya, anak perempuan yang diangkat oleh Tuan Raja itu adalah Junjung Kinasi. Junjung Kinasi. Tuan Raja menyayanginya. Junjung Kinasi, Pak. Ada apa? Anak perempuan yang diangkat oleh Tuan Raja menjadi anak itu bernama Junjung Kinasi. Ya benar.